Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok di dalam agama Islam. Dan kita masih dalam membaca pendahuluan yang disebutkan oleh penulis sebelum menjelaskan dan lebih merinci apa 3 landasan pokok itu. Apa 3 landasan pokok di dalam agama Islam, dan itulah inti dari buku ini. Jadi kita masih di pendahuluannya. Pendahuluan pertama kita sudah bahas dan kita jelaskan bahwa kita wajib mempelajari 4 perkara. Itu wajib seorang itu belajar, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Itu pendahuluan pertama. Pendahuluan kedua, kita wajib mengetahui dan mengamalkan berapa? 3 perkara. Yang pertama, kita wajib mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan sia-sia belaka, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita apa? Seorang rasul. Ya, maka wajib mengikuti rasul tersebut. Ini pendahuluan yang pertama. Poin pertama. Kemudian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak senang untuk dipersekutukan kepada selainnya. Maka perkara yang pertama, yang itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum, mengetahui bahwa beliau diutus untuk menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'an. Nah, termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di poin yang kedua. Ya. Jadi yang pertama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini sudah masuk di dalam jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Jadi salah kalau kita bilang tauhid itu memecah belah umat. Tauhid itu merusak persatuan, tidak. Justru tauhid itulah yang mempersatukan umat Islam. Tauhid. Ya.
Karena dari sisi makna dan bahasa saja, tauhid itu artinya satu. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah untuk menyatukan. Buktinya orang-orang musyrikin jahiliyah sembahan mereka berbeda-beda. Berarti berpecah-pecah. Ya kan? Sembahan mereka ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah orang-orang soleh mereka. Ada yang menyembah pohon, bebatuan. Banyak, berarti mereka apa? Hah? Tidak bersatu. Dari sembahan mereka saja berbeda-beda. Ya, berarti yang lainnya pasti lebih berbeda lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersatu. Bagaimana caranya? Tinggalkan semua sembahan kalian. Sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu minal musyrikina kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Kata Allah, janganlah kalian wahai umat Islam menjadi seperti orang-orang musyrikin jahiliyah. Bagaimana bentuk mereka? Bagaimana keadaan mereka? Kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang mereka itu memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai, berhizb-hizb, berkotak-kotak. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, yang setiap kelompok di antara mereka merasa benar dengan kelompoknya. Itu keadaan orang musyrikin. Islam datang mempersatukan. Islam datang mempersatukan manusia. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, dikatakan dia memecah belah, salah. Dia mengajak manusia untuk mempersatukan umat Islam di bawah kalimat la ilaha illallah. Itulah ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Poin yang ketiga, setelah kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, kita sudah mengetahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha, tidak senang, murka untuk Allah Subhanahu wa taala itu dipersekutukan. Wajib kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kewajiban ketiga, yaitu di mana kita harus berlepas diri, berlepas diri dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dan apa yang mereka sembah. Ini yang kita kenal dalam Islam al-wala wal bara. Ya. Ini juga pondasi dasar umat Islam. Aslul min usul ahli sunnah. Pokok dari pokok-pokok akidah Islam. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam kitab Tauhid memasukkan perkara ini dari bentuk-bentuk hal yang menyempurnakan tauhid seseorang. Tidak sempurna tauhidnya seseorang sampai dia betul-betul mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia poin yang ketiga. Di mana loyal kita, di mana kita harus berlepas diri, di mana kita harus berloyal. Ini umat Islam ajarkan yang seperti ini. Ini di antara landasan. Ya, sebab sebagian orang mengaku Islam, tetapi yang dia cinta imamnya, pimpinannya, pimpinan kelompoknya. Bukan seperti itu. Bentuk cinta, bentuk ridhonya, bencinya, karena di dalam kelompoknya saja. Al-wala wal bara'nya, benci dan cintanya hanya dalam kelompoknya. Mereka-mereka saja.
Itu tidak pernah diajarkan dalam umat Islam. Ini landasan yang ketiga. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Allah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Saya berlepas diri, namanya bara'. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya. Ini harus kita pegang ini. Ini akidah. Tidak sempurna tauhid seseorang. Bahkan kadang bisa membatalkan tauhidnya. Kata penulis, siapa yang sudah mentaati Rasul, sudah mentauhidkan Allah, maka tidak boleh dia mencintai musuh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas sebenarnya tentang cinta ketika beliau merinci ibadah, jenis-jenis ibadah, maka kita akan menyebutkan, disebutkan nanti di antara bentuk ibadah adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta, memurnikan cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bencinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benci seseorang karena dia musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan orangnya yang dia benci. Karena ada kekufuran pada diri seseorang, ada sesuatu yang mengharuskan kita membenci dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memang orangnya yang kita benci. Kalau orangnya yang kita benci, berarti kalau misalnya Allah berikan dia hidayah, kita tetap benci. Itu kalau orangnya yang kita benci. Tapi kita benci dia karena hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita benci itu, kekufuran di dalam dirinya, ya, maka ketika hilang sebab itu, maka hilang pula benci kita kepada dia. Itu benci karena Allah. Karena mereka musuh-musuh Allah. Sementara kita mengaku cinta kepada Allah. Maka dusta cinta kita kepada Allah, kita mencintai yang Allah musuhi. Kan begitu. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, iya. Kita mengaku semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mencintai, loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha sampai sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kita bantu mereka dalam keagamaan mereka. Kita loyal kepada mereka. Bukan berarti dilarang bermuamalah, dilarang sebatas muamalah duniawiyah, jual beli, bukan itu. Itu tabiat manusia, itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan beliau meninggal, helm besi masih tergadaikan kepada orang Yahudi. Bukan itu bentuk loyal, bukan. Tetapi menolong mereka, membantu mereka dalam urusan agama mereka. Bahkan na'udzubillah, sebagian orang yang mengaku Islam membantu mereka untuk menghancurkan Islam. Ini yang sampai membatalkan keislaman yang seperti ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masukkan dalam Nawaqidul Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman, ketika seorang itu loyal kepada musuh-musuh Allah untuk menghancurkan Islam. Itu kufur, membatalkan keislaman. Ini perlu diperhatikan. Mengikuti hari-hari raya mereka, ikut juga merayakannya, ikut senang dengan itu. Mereka tidak tahu hakikat hari raya mereka, itu bentuk kekufuran. Sampai Nabi mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Perhatikan, kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang siapa yang memiliki 3 perkara ini, dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Salah satunya
dia benci kekufuran. Dia benci kekufuran sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia. Allah telah menyelamatkan dia dari kekufuran dan dia benci kembali ke kekufuran itu sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kata para ulama, demikian pula orang yang dulu bermaksiat, dia Islam asalnya, Muslim. Ya. Ini tidak terbatas pada orang yang dulunya kafir, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia benci kekufuran itu. Masuk di dalamnya juga orang yang dulu pelaku maksiat, pendosa. Setelah itu dia dapat hidayah, mengenal Islam yang benar, berada di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya dia benci kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Karena Allah sudah memberikan dia hidayah. Harus menyesali perbuatan itu. Harus membenci kemaksiatan itu. Jangan sudah menganggap diri berhijrah. Masih membantu kemaksiatan-kemaksiatan. Itu belum ada bentuk bara, perlepasan diri. Belum. Itu belum merasakan manisnya iman. Belum merasakan manisnya iman. Ini al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah sunnatullah. Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam akan mengikuti jalan-jalan, kebiasaan-kebiasaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sangat penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui apa kebiasaan-kebiasaan mereka? Apa ciri khas mereka? Semua dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits lengkap. Perempuan keluar rumah bertabarruj, berhias, memperlihatkan aurat, mengumbar aurat, itu orang-orang jahiliyah. Ciri-ciri mereka. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian perempuan tinggal di rumah-rumah kalian, jangan keluar dan memperlihatkan aurat-aurat kalian sebagaimana perbuatan orang jahiliyah. Perbuatan orang-orang jahiliyah yang pertama sebelum Islam datang. Itu ciri khas mereka. Ini tidak boleh semua seperti ini. Kita harus menjauhi sifat-sifat mereka, ciri khas mereka agar kita tidak seperti mereka. Ini subhanallah musibah kaum muslimin. Hari raya mereka ikut juga, apalagi sebentar lagi ini bulan 12. Subhanallah. Diuji ya, bulan 12, setelah itu 5 hari berikutnya tahun baru, diuji keimanan di situ. Dilihat siapa yang betul-betul berlepas diri, siapa yang betul-betul mengaku cinta Allah dan Rasulnya. Siapa? Atau siapa yang betul-betul ingin menyempurnakan tauhidnya, menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang cuma bermain-main. Olehnya itu seorang ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukan perkara yang dicari itu adalah bagaimana kita mencintai Allah, tetapi yang kita cari adalah bagaimana agar Allah mencintai kita. Itu yang dicari. Karena kalau mencintai Allah, mencintai Rasul, semua mengaku saya cinta Rasul, saya cinta Allah. Tapi apakah itu yang dicari? Bukan. Yang dicari bagaimana Allah mencintai kamu. Bagaimana jalan-jalan itu? Apa sebab-sebab itu? Allah sudah jelaskan. Mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Itulah sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berloyal kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya mereka, ikhwan sekalian, hari raya mereka itu hari raya keyakinan kufur di dalamnya. Mengakui ada anak Allah, anak Tuhan. Kita datang juga mengatakan selamat untuk itu. Mana kebencian kita? Mana bentuk berlepasan diri kita?
Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul. Tidak pandang bulu, keluarganya, pamannya. Tidak ada bilang, oh pamanku saya bantu, oh, ini om saya bantu. Tidak. Kalau dalam urusan keagamaan kalian, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untuk saya agamaku. Saya berlepas diri dari itu. Tapi pintu untuk mendakwai tidak tertutup untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus didakwai. Perhatikan, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, saya sebutkan ayatnya karena ini penting. Dalam Al-Quran, perhatikan ayat ini juga menunjukkan kita harus betul-betul murni cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Perhatikan kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengaku beriman, buktikan keimanan kalian. Bagaimana bentuknya? Jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, kekasih kalian, orang-orang yang kalian berloyal kepadanya, kalau mereka lebih mencintai kekufuran daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mereka kafir kepada Allah, tidak boleh tolong menolong di situ, bantu membantu dalam urusan agama mereka, tidak. Bukan berarti memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan darah, tidak. Bapak tetap bapak, anak tetap anak. Tetapi jangan pernah membantu dan menolong mereka dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jelas? Tapi kalau urusan duniawi, Ustaz, boleh. Misalnya bapak kita atau keluarga kita kafir, kita bantu dia dalam jualan, tidak apa-apa. Silakan. Sebab itu hal duniawi. Mungkin dengan itu ta'liful qulub ada di situ, melembutkan hatinya. Oh, masya Allah, ini ponakan saya, membantu saya. Ya, mungkin dengan itu lembut hatinya masuk ke dalam Islam, mungkin. Sebagaimana Nabi SAW, orang Yahudi sakit dijenguk. Iya. Ya kan? Orang Yahudi sakit, Nabi jenguk. Iya. Ketika sudah sakaratul maut, kata Nabi SAW, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat itu, la asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal. Nabi keluar subhanallah dan mengucapkan subhanallah qad anqadhahu Allahu minan nar. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari neraka. Itu boleh, diharapkan keislamannya. Jelas ya? Tetapi kalau dalam urusan keagamaan, urusan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Demikian pula bentuk bid'ah, bentuk maksiat tidak boleh. Kita bantu mereka di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membantu mereka, berloyal kepada mereka, kata Allah, faulaika humudz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kana aba'ukum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apakah bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, anak dan istri, paman, om, semua, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta kalian yang kalian cari, yang kalian banting tulang untuk mencarinya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan-perdagangan kalian yang kalian takut untuk rugi, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian yang kalian cintai itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Perhatikan, apakah semua itu, bapak, anak, istri, keluarga, harta, jual beli, perdagangan, rumah-rumah, tempat tinggal, apakah semua itu kalian lebih pilih, lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya? Wa jihadin fi sabilih, dan kalian lebih mencintai semua itu daripada jihad di jalan Allah? Kata Allah, fatarabbasu, tunggu,
hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Berarti dalam ayat ini menunjukkan ada orang yang seperti itu. Dia mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada pembuktiannya. Maka Allah katakan, apakah semua itu kalian lebih memilih, lebih mencintai mereka semua daripada Allah dan Rasulnya? Ya. Coba lihat sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana bukti cinta mereka, bukti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Hanzalah, pernah dengar? Hanzalah radhiyallahu taala anhum yang meninggal di malam pengantinnya. Tidak sempat mandi wajib, baru nikah, keluar berjihad, meninggal. Kata Nabi SAW, ashabukum Hanzalah ghassalahul malaikah. Sahabat kalian Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Perhatikan, dia tinggalkan istrinya, pengantin baru. Ayat ini sudah turun. Apakah istri-istri kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian lebih cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan jihad fisabilillah? Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan perintah jihad, Allah tahu bahwa jihad itu kalian tidak suka. Tidak ada yang suka mati. Ya kan? Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, telah diwajibkan untuk kalian berjihad, berperang di jalan Allah, dan itu kalian tidak suka. Allah tahu, sebab memang tabiat manusia sudah seperti itu. Jiwa manusia asalnya amaratun bisu, mengajak kepada kejelekan, tidak suka yang sulit, mau enak. Itu tabiat manusia, Allah tahu itu. Tapi para sahabat, apakah dengan tabiat yang mereka punya sebagai manusia biasa mundur? Tidak ada. Mereka betul-betul membuktikan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih didahulukan siapapun dia. Nabi SAW meninggalkan istrinya hampir sebulan. Hampir 1 bulan. Pergi menyendiri di dalam gudang makanan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi istri Nabi satu-satu. Datangi Aisyah, mana Nabi SAW? Tak tahu. Umar marah. Kalian membuat Nabi marah. Setelah itu datang kepada anaknya, istri Nabi SAW, Hafsah, anak Umar sendiri. Mana Rasulullah SAW? Di gudang. Tersebar kabar bahwa Nabi SAW menceraikan semua istrinya. Ini yang tersebar, hoax. Tersebar kabar palsu, Nabi menceraikan istrinya, padahal cuma meninggalkan istrinya, belum dicerai. Nabi pergi menyendiri. Ini kisahnya dalam Sahih Muslim, silahkan buka. Maka Umarlah yang pertama kali mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, atallaqta nisa'ak? Ya Rasulullah, apakah kamu menceraikan istrimu? Semuanya? Kata Nabi, tidak. Turunlah ayat membenarkan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seandainya datang perkara dalam surah An-Nisa. Kalau datang sebuah perkara, datang sebuah khabar. Kata Allah, walau ruddu ilallahi wa ila rasul. Kalau mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, la'alimahul ladzina yastambituna minhum. Maka akan ditaulah orang-orang yang mengambil ilmu, mengambil istinbat dari situ. Itulah Umar. Datang khabar, beliau tidak langsung menghukumi itu. Bertanya kepada Nabi SAW, apakah betul engkau menceraikan istrimu? Makanya Umar bin Khattab dijuluki apa? Al-Mulham. Mulham, mirip dengan wahyu. Berapa kisah, berapa ayat yang turun membenarkan perbuatan Umar. Itu diantaranya. Masih ada yang lain, masih banyak. Perbuatan beliau turun wahyu membenarkan itu. Makanya beliau dijuluki apa? Al-Mulham,
orang yang diberi ilham, mirip wahyu. Titik pembahasan kita. Setelah itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kamu perintahkan sekarang untuk memenggal leher Hafsah, saya penggal sekarang. Coba. Hafsah anak beliau sendiri. Kata beliau, kalau kamu perintahkan sekarang, saya penggal leher Hafsah. Karena kalau ini sebab Hafsah radhiyallahu anha, saya penggal sekarang. Selesai Hafsah itu kalau sekarang. Karena sebelumnya Umar mengatakan begini, ya Rasulullah, saya mencintai kamu melebihi dari seluruh keluargaku kecuali diri saya sendiri. Ini ucapan Umar. Kata Nabi SAW, belum ya Umar. Kamu tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saya, kata Nabi, lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, saya mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, baru benar keimanan. Makanya jangan heran kalau begini Umar bin Khattab keimanannya. Cinta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru cinta yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu turun satu ayat yang para ulama menyebut ayat ini dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Ayat ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya, jadi ini bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala nanti kita akan lebih luas membahas ini tentang cinta ketika penulis menyebutkan pembahasannya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga pendahuluan yang kedua. Yaitu mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlepas diri, membenci kekufuran dan tidak mencintai, tidak berloyal kepada musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kufar. Ya, ini harus kita amalkan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Penulis berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhidun." Ini sebelum, satu langkah lagi sebelum masuk pada inti tulisan ini, tiga landasan pokok, beliau sebutkan lagi satu perkara. Jadi kalau kita menghitung sebenarnya muqaddimah ini tiga, pendahuluan buku ini tiga, 4, kemudian 3 perkara, kemudian 1 ini. Jelas ya? Apa itu? Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah menuntunmu di atas ketaatan. Arsyadakallah. Ini lagi-lagi doa ya. Lagi-lagi doa dari penulis rahimahullah ta'ala untuk kita semua. Iya. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk. Arsyadak. Irsyad, petunjuk. Di atas ketaatan kepadanya. Maksudnya semoga kita diberikan ilmu, pemahaman di atas Al-Quran dan Sunnah. Agar ibadah kita benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan, dituntun. Ketahuilah apa yang harus kita ketahui. Kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan seluruh agama ini, seluruh ibadah ini
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pendahuluan yang terakhir ini beliau ingin memperkenalkan kepada kita, beliau ingin menyebutkan kepada kita satu ilmu, apa itu Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? Hanif itu asal katanya Hanafa itu lurus, tidak bengkok. Jadi kalau kita ditanya apa agama Ibrahim? Hanifiyah. Hanifiyah agama Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita lihat hakikat dari Hanifiyah itu ternyata Islam juga Hanifiyah. Sama. Hanya nama yang berbeda. Ya. Nama tidak berubah hakikat. Ya kan? Mereka Nabi Ibrahim alaihissalam agama namanya Hanifiyah. Kita Islam. Hakikatnya sama. Maka hukumnya pun sama. Syekh jelaskan apa itu Hanifiyah? Millahnya Ibrahim. Millah itu artinya agama ya. Millatun. Agama. Ya. Millah agama. Agama Ibrahim alaihissalam yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Ibrahim alaihissalam. Hanya yang berbeda adalah bentuk ibadahnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja." Semuanya kami jadikan untuk mereka syir'ah, syariat masing-masing dan metode beribadah masing-masing. Paham? Mereka juga ada puasanya, ada zakatnya ada, tapi bagaimana? Wallahu alam. Mungkin beda dengan kita. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, kata Nabi Isa alaihissalam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Isa alaihissalam, selalu berwasiat kepadaku, selalu memerintahkan aku untuk salat, untuk zakat selama saya masih hidup. Berarti ada juga salat mereka, ada. Ya. Tapi sesuai dengan cara mereka. Tapi inti dari agama mereka sama dengan Islam. Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, kata beliau, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kata Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya mengikuti agama nenek moyangku. Ini baru namanya nenek moyang. Jelas nenek moyangnya siapa? Jelas apa agama nenek moyangnya? Jelas. Kata Nabi Ibrahim, saya mengikuti agama nenek moyang. Aba itu kan nenek moyang, bapak-bapak ke atas. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, nenek moyang. Saya mengikuti agama nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Hah? Ibrahim, Ishak, Ya'qub. Subhanallah. Nabi dan Rasul. Ibrahim, Ishak, Yakub. Itu agama nenek moyang saya. Saya ikuti mereka. Perhatikan agamanya. Apa agamanya? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Haram untuk kita. Haram untuk saya. Haram untuk kita semua. Tidak boleh. An nusyrika billahi min syai'. Untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Itu agamanya. Ibrahim, Ishak, Yakub. Beda dengan orang sekarang. Ya. Haram ini Pak, tidak boleh. Sudah berpikir kau. Ini sudah turun temurun ini. Ya. Kau belum lahir sudah ini amalan kita. Ya. Ditanya nenek moyang tak siapa? Pokoknya dari atas. Tidak jelas nenek moyangnya siapa. Ya. Lihat bagaimana mereka. Ya. Ishak, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan ini subhanallah di dalam Al-Quran, dan ini juga ciri-ciri orang-orang jahiliyah, sifat orang-orang jahiliyah, berdalil dengan nenek moyang. Syekh Muhammad Abdul Wahab, insyaallah mungkin kalau ada waktu kita baca buku itu, Masailul Jahiliyah. Buku beliau ada, beliau kumpulkan semua kebiasaan orang-orang jahiliyah. Di dalam buku beliau judulnya Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Itu diantaranya. Beliau sebutkan poin keberapa saya lupa. Bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah
sifat mereka selalu berdalil dengan nenek moyang. Ikut-ikutan, taklid. Dan subhanallah di dalam syariat kita, ikut-ikutan seperti itu, taklid. Di dalam hadits Nabi sebutkan, ini orang juga tidak mau belajar, ikut-ikutan saja apa kata orang itu dia. Itu yang menyebabkan dia tersiksa di dalam kubur. Iya kan? Nabi jelaskan keadaan alam barzah ketika orang dimasukkan ke liang lahat. Iya. Orang yang ragu dalam beragama ketika dia hidup, orang kafir, iya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh dua malaikat, "Man rabbuk? Wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Jawabannya apa? Ha la adri. Saya tidak tahu. Ketakutan. Nabi sampai sebutkan ha. Maksudnya apa? Begitu. Ketakutan. Jawabannya apa? Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya hanya dengarkan orang bilang ini, saya juga ikut bilang itu. Saya hanya lihat orang amalkan itu, saya juga amalkan itu. Ini sudah dari dulu saya ikut, ya itu seperti itu. Nabi katakan dipukul oleh malaikat pakai palu-palu, mirzabbah. Kalau palu ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur jadi tanah. Kata para ulama ini juga menyebutkan bahwa sebab seorang itu mendapatkan siksa di alam barzah karena tidak belajar. Tidak belajar. Ya karena kalau tidak belajar pasti kan ikut-ikutan. Dia mau apa? Dia mau ikut sabar. Apa yang benar? Bagaimana caranya? Dalam Al-Quran banyak sekali Allah sebutkan di berbagai ayat. Iya. Ketika diajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka katakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapatkan lagi-lagi aba. Aba itu jamak dari bapak. Kami mendapatkan orang-orang tua kami, ini agamanya. Tertolaklah itu dakwah Rasul, tertolak. Dengan dalil hujah yang terkuat yang mereka pegang, mengikuti kebiasaan orang dulu. Iya. Itu dalil mereka. Mental. Dakwah tidak masuk. Itulah kita mengambil pelajaran kita ketika kita mengajak keluarga, mengajak teman, ya pelan-pelan. Dimaklumi kerasnya itu. Kalau sudah mendarah daging kebiasaan dimaklumi. Jangan sekali, dua kali didakwai tidak bisa mundur, tidak. Baru sekali dakwai dua kali, oh terserah nih. Telalo kok. Tidak. Terus, Nabi kan sampai meninggal, pamannya sampai masih sudah sakratul maut masih didakwai. Karena memang ini sudah mendarah daging. Bukan cuma orang Arab jahiliyah dulu, kita seperti itu juga. Ini hujah terkuat sudah ini. Lihat anaknya paham agama, anaknya sebut dalil Al-Quran Sunnah, tidak bisa dibantah. Satu bantahan yang paling kuat. Sudah mina, ini sudah dari atas, sudah. Anaknya Assalamualaikum. Tidak bisa, kalau sudah itu disebut, sudah. Kebiasaan orang. Jadi kita pelan-pelan dalam mendakwai. Pelan, hikmah. Ya. Tidak bosan. Terus. Jangan lupa mendoakan mereka hidayah. Sebab hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan satu ayat, satu hadits hari ini belum masuk ke dalam hati mereka. Besok, lusa. Ya. Satu ayat yang kita bacakan kepada mereka, mungkin dengan itu Allah gerakkan hati mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah Al-Hanifiyah. Iya. Di sini kita mengambil pelajaran, berarti agama para Rasul semua sama. Ya, walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa tanibu taghut. Saya telah mengutus kepada setiap umat itu seorang Rasul